Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang kami hormati, apakah Anda sering merasa jantung berdebar, napas terasa pendek, atau mudah lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan? Tahukah Anda, ternyata ada satu teknik sederhana yang sering dianggap sepele, tapi bisa membantu menjaga kekuatan jantung hingga usia lanjut, hanya dengan cara bernapas yang benar. Di video ini kami akan membongkar rahasia tersebut, mudah dilakukan, tanpa obat, dan bisa Anda praktekkan langsung di rumah. Namun sebelum kita mulai, yuk saling menyapa dulu di kolom komentar. Tuliskan nama, usia, dan Anda berasal dari mana, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan kesehatan satu sama lain. Mari kita mulai, rahasia sederhana untuk jantung kuat sampai tua. Sering disepelekan, cara orang tua kita bernapas 10 menit sebelum tidur ternyata sangat menentukan apakah jantungnya bisa benar-benar beristirahat atau justru bekerja ekstra semalaman. Selamat datang di saluran edukasi kesehatan kita. Berdasarkan penjelasan medis modern, banyak kasus kelelahan jantung pada usia senja tidak hanya terjadi karena aktivitas fisik di siang hari, melainkan karena kurangnya kualitas istirahat di malam hari. Jantung adalah otot yang tidak pernah berhenti bekerja sejak kita lahir. Namun, di usia di atas 50 tahun, elastisitas pembuluh darah mulai menurun. Jika kita tidak mengondisikan tubuh dengan benar sebelum memejamkan mata, jantung akan terus berdetak cepat layaknya sedang berlari maraton, padahal tubuh sedang berbaring. Rahasia besarnya ternyata terletak pada sebuah rutinitas pernapasan sederhana yang hanya memakan waktu 10 menit. Mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana kondisi jantung di usia senja menurut edukasi kesehatan. Seiring bertambahnya usia, otot jantung mengalami penebalan alami, dan pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku. Kondisi ini menuntut jantung untuk memompa darah dengan tekanan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan saat masih muda. Di malam hari, secara biologis, tekanan darah dan detak jantung seharusnya menurun secara signifikan, sebuah fase yang dikenal sebagai nocturnal dipping. Fase ini sangat krusial, karena di saat inilah sel-sel otot jantung melakukan regenerasi dan perbaikan. Tanpa penurunan beban kerja ini, resiko terjadinya pembesaran jantung atau hipertensi nokturnal menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, memastikan jantung benar-benar masuk ke mode istirahat adalah kunci utama umur panjang yang sehat bagi para lansia. Sayangnya, banyak lansia yang pergi tidur dengan membawa beban pikiran atau kecemasan, yang secara langsung mengaktifkan sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik adalah mode bertarung atau lari dalam tubuh kita. Ketika sistem ini mendominasi, kelenjar adrenal akan terus memproduksi hormon stres. Akibatnya, alih-alih melambat, ritme pernafasan menjadi dangkal dan cepat. Hal ini mengirimkan sinyal bahaya palsu ke otak, yang kemudian memerintahkan jantung untuk terus siaga memompa darah dengan kuat. Tidur dalam kondisi seperti ini membuat lansia terbangun dengan perasaan tidak segar, dada berdebar, dan kelelahan yang luar biasa di pagi hari. Berdasarkan penjelasan medis, membiarkan siklus ini terjadi setiap malam sama saja dengan memaksa mesin mobil terus menyala pada putaran tinggi saat sedang diparkir di dalam garasi. Aktor utama di balik kelelahan jantung malam hari ini adalah hormon kortisol. Kortisol adalah hormon stres yang sangat penting di pagi hari untuk membangunkan kita, namun harus berada pada titik terendahnya saat kita akan tidur. Menurut edukasi kesehatan, tingginya kadar kortisol di malam hari akan menyempitkan pembuluh darah arteri koroner dan meningkatkan resistensi aliran darah. Jantung terpaksa bekerja jauh lebih keras untuk mendorong darah melewati saluran yang menyempit ini. Selama kortisol masih membanjiri aliran darah, mustahil bagi organ kardiovaskular untuk mencapai fase relaksasi dalam. Oleh karena itu, intervensi yang paling logis dan alami adalah menemukan cara untuk membersihkan sisa kortisol ini dari sistem tubuh sebelum mata benar-benar terpejam. Dan disinilah teknik pernapasan memainkan peran ajaibnya. Solusi medis untuk mematikan mode stres tersebut adalah dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Berbeda dengan saraf parasimpatik bertindak sebagai pedal rem bagi tubuh kita. Sistem inilah yang bertanggung jawab atas mode istirahat dan cerna.
Ketika sistem saraf parasimpatik mengambil alih, tubuh secara otomatis akan melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlambat denyut jantung ke ritme yang paling efisien. Berdasarkan penelitian medis, kita tidak bisa memerintahkan jantung untuk melambat hanya dengan pikiran. Namun, kita memiliki satu jembatan langsung untuk mengontrol sistem otonom ini secara sadar, yaitu melalui mekanisme pernapasan. Dengan mengubah cara kita menarik dan menghembuskan napas, kita memegang kendali penuh atas saklar relaksasi utama di dalam anatomi tubuh kita. Jembatan penghubung tersebut adalah pernafasan diafragma atau yang lebih dikenal sebagai pernafasan perut. Sebagian besar orang dewasa, terutama saat merasa tegang, tanpa sadar hanya bernafas menggunakan dada bagian atas. Pernafasan dangkal ini sangat tidak efisien dan tidak mengaktifkan respons relaksasi. Menurut edukasi kesehatan, pernafasan perut melibatkan pergerakan otot diafragma, yaitu otot besar yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Ketika seorang lansia bernafas dengan melibatkan diafragma, otot ini akan bergerak turun, memberikan ruang maksimal bagi paru-paru bagian bawah untuk terisi oksigen penuh. Gerakan mekanis dari diafragma ini tidak hanya mengoptimalkan pertukaran gas di dalam darah, tetapi juga memberikan pijatan internal yang sangat lembut pada organ-organ yang berada di rongga perut. Penjelasan sebab akibat medis dari pernafasan perut ini sangat erat kaitannya dengan saraf vagus. Saraf vagus adalah saraf kranial terpanjang dalam tubuh yang berfungsi sebagai komandan utama sistem saraf parasimpatik. Saraf ini membentang dari batang otak, melewati leher, menembus dada, menyentuh jantung, hingga berakhir di perut. Ketika diafragma bergerak secara maksimal melalui pernafasan perut yang dalam, gerakan fisik tersebut secara langsung akan menstimulasi dan memijat saraf vagus. Stimulasi ini mengirimkan sinyal biologis yang kuat ke otak bahwa lingkungan sedang aman dan tidak ada ancaman. Sebagai respons, otak segera menurunkan produksi kortisol dan melepaskan hormon penenang seperti asetilkolin, yang secara langsung bertugas mengerem detak jantung yang berlebihan menjadi sangat tenang. Inilah mengapa rutinitas 10 menit sebelum tidur menjadi sangat krusial. Mengapa 10 menit? Berdasarkan penjelasan medis, tubuh membutuhkan waktu transisi yang cukup untuk menggeser dominasi sistem saraf dari simpatik ke parasimpatik secara menyeluruh. Jika durasinya terlalu singkat, kadar kortisol dalam darah belum sempat dinetralkan dengan sempurna oleh tubuh. Meluangkan waktu tepat 10 menit memberikan jendela biologis yang ideal bagi kelenjar endokrin untuk menghentikan produksi hormon stres dan memulai sekresi hormon tidur seperti melatonin. Bagi jantung lansia yang mungkin sudah kelelahan seharian karena aktivitas fisik, periode 10 menit ini adalah waktu emas persiapan untuk memasuki fase pemulihan. Tanpa intervensi waktu yang tepat ini, jantung bisa kehilangan hingga 3 jam waktu istirahat berharganya di awal siklus tidur. Mari kita bahas bagaimana mempraktikkan rutinitas 10 menit ini dengan benar menurut edukasi kesehatan. Persiapan adalah langkah pertama yang paling penting. Lansia dianjurkan untuk berbaring telentang dalam posisi yang paling nyaman, atau duduk bersandar jika itu dirasa lebih baik bagi pernapasan. Redupkan cahaya ruangan agar tidak ada rangsangan visual yang mengganggu sistem saraf. Kemudian, letakkan satu tangan di atas dada dan tangan lainnya di atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Peletakan tangan ini bukan sekedar simbolis, melainkan sebagai alat umpan balik biomekanis agar kita bisa merasakan otot mana yang sedang bekerja. Pastikan bahu dan leher dalam kondisi rileks tanpa ada ketegangan, karena ketegangan di area atas ini seringkali memicu pernapasan dada yang harus kita hindari. Langkah selanjutnya adalah fase menarik napas secara terstruktur. Berdasarkan panduan medis, tarik napas perlahan dan dalam melalui hidung selama 4 detik penuh. Saat menarik napas, fokuskan perhatian untuk mengembangkan area perut, bukan dada bagian atas. Rasakan tangan yang berada di perut secara perlahan terangkat naik, seolah-olah sedang meniup balon besar di dalam perut. Sementara tangan yang berada di dada harus dijaga agar tetap diam dan tidak bergerak. Proses menarik napas perlahan ini memastikan aliran udara mencapai alveolus di bagian paling dasar paru-paru. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan paling efisien.
Aliran oksigen yang melimpah ini akan segera diikat oleh sel darah merah, sehingga secara langsung meringankan beban pompa jantung. Setelah tarikan napas maksimal, tahan napas sejenak selama kurang lebih 2 detik untuk memberi waktu yang cukup bagi pertukaran gas di dalam kapiler paru-paru. Kemudian, mulailah fase menghembuskan napas secara perlahan melalui mulut, dengan bibir sedikit mengerucut, seperti sedang meniup lilin dengan sangat lembut dan tidak terburu-buru. Durasi hembusan napas ini harus lebih panjang dari tarikan, idealnya mencapai 6 hingga 8 detik. Menurut edukasi kesehatan, fase menghembuskan napas yang sengaja diperpanjang inilah yang menjadi pemicu utama aktifnya sistem syaraf parasimpatik. Saat napas dihembuskan secara perlahan, tangan di perut akan terasa turun seiring perut yang mengempis alami. Lakukan siklus 4 detik tarik, 2 detik tahan, dan 6 detik hembus ini secara berulang selama 10 menit. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia selama 10 menit tersebut sangatlah menakjubkan secara medis. Berdasarkan penjelasan medis pada tingkat mikroskopis, sel-sel endotelium yang melapisi dinding bagian dalam pembuluh darah akan mulai melepaskan molekul nitrat oksida sebagai respons terhadap ketenangan ritme pernapasan. Nitrat oksida adalah senyawa vasodilator alami yang sangat vital bagi tubuh. Senyawa ini membuat otot polos pada dinding pembuluh darah menjadi sangat rileks, sehingga pembuluh darah melebar dengan sempurna. Proses pelebaran ini secara langsung dan dramatis menurunkan tekanan darah perifer di seluruh tubuh. Akibatnya, jantung tidak perlu lagi memompa darah dengan tekanan tinggi. Otot jantung kini bisa memompa dengan sangat santai, menghemat energi dan menggunakan waktu tidur murni untuk memulihkan kerusakan sel. Efek terapeutik dari rutinitas bernapas ini tidak hanya dirasakan semalaman, melainkan memberikan dampak perlindungan organ jangka panjang bagi lansia. Berdasarkan berbagai observasi kesehatan klinis, lansia yang rutin melakukan pernapasan perut 10 menit sebelum tidur menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada variabilitas denyut jantung. Variabilitas denyut jantung yang tinggi adalah indikator medis utama bahwa organ jantung memiliki fleksibilitas yang sangat baik untuk beradaptasi terhadap berbagai stres harian. Selain itu, praktek pernapasan ini secara efektif mencegah terjadinya gangguan irama jantung yang sering muncul secara tiba-tiba saat fase tidur dalam. Dengan jantung yang terlatih untuk beristirahat secara penuh, risiko kegagalan fungsi sirkulasi darah di pagi hari dapat ditekan hingga ke titik seminimal mungkin. Tentu saja, keajaiban rutinitas pernafasan malam ini akan memberikan hasil klinis yang jauh lebih spektakuler apabila disinergikan dengan fondasi gaya hidup sehat lainnya. Menurut edukasi kesehatan, menjaga pola makan yang kaya akan kalium dari sayuran hijau segar, lemak baik omega-3 dari ikan salmon, serta tingkat hidrasi air putih yang cukup, sangat penting untuk menjaga kelenturan pembuluh darah lansia. Melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur, seperti jalan sehat di pagi hari, juga sangat membantu melatih kekuatan otot jantung tanpa membebaninya secara berlebihan. Rutinitas pernafasan 10 menit sebelum tidur ini pada akhirnya bertindak sebagai penyempurna dari semua ikhtiar hidup sehat yang telah dilakukan. Nutrisi dan olahraga adalah instrumennya, sedangkan istirahat malam yang berkualitas adalah kunci kesempurnaannya. Sebagai penutup dari edukasi ini, menjaga kesehatan organ kardiovaskular di usia senja ternyata tidak selalu harus bergantung pada intervensi medis yang rumit, melainkan bisa dimulai dari sebuah kebiasaan bernafas yang sederhana dan penuh kesadaran. Berdasarkan penjelasan medis yang telah dipaparkan secara rinci, meluangkan waktu 10 menit saja setiap malam untuk melakukan pernafasan perut adalah bentuk investasi organ yang paling luar biasa yang bisa dilakukan oleh para lansia maupun keluarga yang merawatnya. Biarkan sistem syaraf parasimpatik mengambil alih tubuh. Turunkan semua kadar hormon kortisol yang merusak dan berikan izin sepenuhnya kepada organ jantung untuk menikmati masa istirahatnya. Terapkan pengetahuan berharga ini setiap malam, karena langkah kecil sebelum tidur ini adalah rahasia sejati menuju jantung yang sehat dan umur yang panjang.